barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyakunna ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat, khususnya al-ummahat wal akhawat, jemaah Majelis Ta'lim Masjid At-Taubah Bangkinang, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepadanya atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan syukur kita melahirkan balasan nikmat-nikmat yang lebih banyak, sehingga membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada anak istrinya, karib kerabatnya, para anak cucu, zuriat keturunannya, para sahabat dan para tabi'in, serta siapapun yang setia mengikuti
jalannya sampai hari kiamat. Dengan harapan mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa atau menjadi sebab kita mendapatkan syafaat daripadanya. Kaum ibu yang dirahmati Allah SWT, kepada kita melanjutkan pelajaran bersama Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Kita sampai pada bab yang ke-21, hadis 42. Qala rahimahullah, babu la taqta' man kana yasilu abaka fayutba'a nuruk. Bab tentang jangan engkau memutuskan hubungan dengan orang yang dulu menyambungnya dengan orang tuamu, dengan ayahmu. Fayutfa'a nuruk, sehingga padamlah cahayamu. Padamlah cahayamu. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam bab ini satu riwayat, artinya dia juga masih dalam silsilah adab kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Maka setiap orang yang dulu berhubungan dengan orang tua kita, khususnya dalam bab ini adalah ayah kita, jangan putuskan hubungan dengan mereka sehingga cahaya kita dipadamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seolah-olah Imam Al-Bukhari rahimahullah menggambarkan di sini bahwa menyambung silaturahim itu adalah cahaya yang menerangi jalan kita menuju surga. Qala rahimahullah, akhbarana Bishr ibn Muhammad, telah menyampaikan atau telah menceritakan hadis ini kepada kami Bishr ibn Muhammad, yaitu Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani. Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah, dia berkata telah menyampaikan berita kepada kami Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi, yaitu seorang ulama besar dan juga mujahid yang terkenal dengan kedermawanannya dan juga keberaniannya, sampai-sampai Imam Ibn Hajar menyebut hadha rajul atau hadha syakhs yujma'u fihi jami'u khisalil khair, terkumpul padanya seluruh sifat-sifat kebaikan. Qala akhbarana Abdullah ibn Lahiq, telah menyampaikan kepada kami berita Abdullah ibn Lahiq, yaitu Abdullah ibn Lahiq Al-Makki. Abdullah ibn Lahiq Al-Makki wa huwa thiqah. Qala akhbarani Sa'ad ibn Ubadah Az-Zuraqi, telah menceritakan kepadaku Sa'ad ibn Ubadah Az-Zuraqi Al-Ansari, anna abahu, bahwa bapaknya yaitu Ubadah Az-Zuraqi. Nah, dia dan bapaknya ini majhul, sehingga hadisnya dengan demikian didhaifkan. Qala kuntu jalisan fi Masjidil Madinah. Bapaknya bercerita, yaitu Ubadah Az-Zuraqi, saya pernah sedang duduk di Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah tentu yang maksud adalah Al-Masjid An-Nabawi. Jadi kalau sudah diitlakkan Masjid Al-Madinah, masjidnya Madinah adalah Masjid An-Nabawi. Walaupun masjid di Madinah banyak, tapi kalau sudah disebut Masjidul Madinah, maknanya adalah Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Saya sedang duduk-duduk di Masjid Madinah.
ma'a Amr ibn Uthman, bersama Amr ibn Uthman ibn Affan. Amr ibn Uthman ibn Affan Abu Uthman Al-Madani. Famarra bina Abdullah ibn Salam. Di saat kami sedang duduk, tiba-tiba lewat Abdullah ibn Salam. Dan Abdullah ibn Salam adalah salah seorang pembesar dulu, anak pembesar seorang Yahudi, dan masuk Islam di zaman Nabi alaihissalam. Di saat dia masuk Islam, Abdullah ibn Salam ini, dia katakan ke Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buht. Orang-orang Yahudi itu orang yang sangat cepat memutar balik fakta. Dalam bahasa lainnya, sangat pendusta atau cepat berbuat dusta. Jadi nanti tolong jangan beritahukan dulu saya masuk Islam, tapi tanyakan kepada mereka dulu tentang saya. Dan Abdullah waktu itu bersembunyi. Maka ketika pembesar-pembesar Yahudi datang, Nabi bertanya kepadanya, bagaimana menurut kalian Abdullah ibn Salam? Oh, mereka menyanjungnya akhun karim, yaitu saudara kami yang mulia, ibnu akhin karim, anak saudara kami yang mulia. Lalu kata Nabi SAW, kaifa law aslam? Bagaimana kalau dia masuk Islam? Maka mereka katakan tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saat itu keluarlah Abdullah bin Salam mengatakan bahwa saya sudah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu mereka saat itu juga menyebut bahwa dia adalah Al-Laim ibnul Laim, ya, orang yang hina, anak orang yang hina. Betul kata Abdullah bin Salam bahwa Yahudi itu sangat cepat memutar balik fakta. Dalam sekejap bisa berubah penilaiannya. Famarra bina Abdullah ibn Salam muttaki'an ala ibni akhi. Lewat Abdullah ibn Salam karena sudah tua, sambil dipapah. Jadi adalah anak Utsman bin Affan. Anak Utsman bin Affan, berarti Utsman sahabat Nabi, Abdullah bin Salam sahabat Nabi, berarti antara keduanya dulu pernah bersahabat. Masyita Amr bin Utsman, apa yang kau mau ya Ibn Abdul Utsman? Marrataini, 2 kali, atau 3 atau 3 kali. Ragu dia perawi. Lalu dia sebutkan, jadi apa yang kau mau wahai Amr bin Utsman? Karena Amr bin Utsman itu anak dari sahabatnya dulu, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apa yang kau inginkan Amr bin Utsman? Fa wallazi ba'atha Muhammadan bil haqq. Demi Allah yang telah membangkitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak. Innahu la fi kitabillah. Sesungguhnya tersebut, benar-benar tersebut dalam kitabullah. Maksud beliau adalah dalam At-Taurah. Ini maksudnya dalam At-Taurah. Marrataini, 2 kali. La taqta' man kana yasilu abak. Jangan engkau putuskan hubungan dengan orang yang dulu punya hubungan dengan bapakmu. Fayutfa'a bidzalika nuruk. Nanti dengan sebab itu cahayamu akan padam, cahayamu akan redup, sehingga kemuliaan yang telah engkau raih atau orang tuamu sudah raih. Utsman bin Affan begitu terkenal ya sebagai sahabat yang mulia, yang malaikat saja malu kepadanya, yang Nabi SAW malu kepadanya, yang dijamin masuk surga, yang mana Nabi pernah mengatakan setelah Utsman menyerahkan seluruh perniagaannya di saat perang Tabuk,
Nabi mengatakan ma dharra Utsman ma ya'malu ba'dal yaum. Tidak ada masalah bagi Utsman apapun yang dia lakukan setelah ini, artinya sudah selesai urusannya. Dia sudah dijamin masuk surga. Karena demikian besar keikhlasannya, demikian banyak pengorbanannya untuk Islam dengan keikhlasannya. Nah, ini kan cahaya yang terang. Orang tuanya orang yang disanjung-sanjung, orang tuanya adalah orang yang dihormati. Maka salah satu dari cara untuk menjaga cahaya itu agar tidak redup, sebutan itu senantiasa hidup dan tidak padam cahaya tersebut, nama baik yang sudah diberikan Allah SWT, maka jangan engkau putuskan hubungan dengan orang yang pernah berhubungan dengan orang tuamu. Maksudnya adalah saya dulu teman ayahmu. Dulu saya adalah teman ayahmu, oleh sebab itu jangan kamu malu-malu kalau ada sesuatu yang kamu butuh, maka datangi saya, minta kepada saya sebagai tanda kita masih tetap berhubungan baik, supaya cahayamu tetap hidup. Karena orang yang menyambung silaturahim itu Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan pada rezekinya. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral ummahat wal akhawatil karimat. Hadis ini jelas tunjukkannya pada atau cerita ini walaupun tidak dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari sahabat Nabi yaitu Abdullah ibn Salam yang dulu pernah menjadi sahabat dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Di hadis ini terdapat adab yang karenanya Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam kitabu La taqta' man kana yasilu abak wa yudfa'u nuruk. Jangan engkau potong atau jangan engkau putuskan hubungan dengan orang yang dulu berhubungan silaturahim dengan ayahmu, supaya cahayamu tidak redup dan sinarmu tetap hidup. Yang kedua, keutamaan menjaga hubungan antara atau menjalin hubungan dengan orang yang dulu orang tua kita berhubungan baik dengannya. Sebab itu salah satu dalam pelajaran sebelumnya, termasuk salah satu daripada berbakti kepada orang tua kita. Salah satu jalan kita berbakti kepada orang tua kita, yaitu bergembira kita bertemu dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan kerabat dan hadetolannya, sehingga dengan demikian seolah-olah kita menghidupkan kembali orang tua kita yang sudah tiada. Nah, ini di masa mereka sudah meninggal. Tentu saja berlaku di masa mereka masih hidup. Karena bagaimanapun orang tua kita pasti akan senang bila kita menyenangkan temannya. Sebagaimana kita juga sebagai anak, bila orang tua kita menghargai dan menilai serta memuliakan sahabat-sahabat kita, pasti kita akan menyenangi pula. Ya, ketika misalnya kita di masa sekolah, masa kuliah, lalu kita ajak teman kita ke rumah, lalu ayah kita atau mak kita siapkan makanan yang istimewa. Kemudian ketika teman kita mau pergi, lalu dibungkuskan makanan atau diberikan perbekalan, diberikan uang dan sebagainya, itu luar biasa menyenangkan bagi kita. Karena itu semakin mengokohkan persahabatan antara kita dengan teman kita dan mengokohkan hubungan persaudaraan, khususnya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena seiman dan seislam itu adalah sekuat-kuat pengikat iman. Adalah sekuat-kuat pengikat iman. Oleh sebab itu sangat-sangat Allah banggakan kepada para malaikatnya dan menyebabkan turunnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kisah yang seorang yang pergi berkunjung ke rumah saudaranya seagama, belum lama kita pelajari, di mana Allah utus kepadanya di jalan seorang malaikat untuk menanyakan
kemana kamu? Lalu jawabnya adalah, saya ingin ke kampung itu. Ngapain? Menemui seorang saudara fillah. Terus ada enggak urusan yang berkaitan dengan kepentingan duniawi ketika kau berkunjung ke tempatnya? Jawabannya tidak. Saya hanya datang karena cinta karena mencintainya karena Allah SWT. Maka dia, malaikat katakan, inni Rasulullah ilaik, saya ini utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan annallaha ahabbak, bahwa sesungguhnya Allah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, karena engkau telah mencintainya karena Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kalimat yang dirahmati Allah SWT, ini juga salah satu daripada adab yang sangat baik. Yang ketiga, bahwa dibenarkan kita duduk-duduk di rumah Allah SWT, bahkan adalah sebaik-baik majelis, di mana Amr bin Utsman sedang duduk-duduk bersama Ubadah Az-Zuraqi dan lain-lainnya. Mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba lewat Abdullah ibn Salam. Tentu saja dengan menjaga adabnya, ya, sebaik-baik tempat adalah masjid. Dan apalagi kalau diiringi dengan sesuatu yang bermanfaat seperti zikir, baca Al-Quran, mengaji ilmu, dan bahkan islahun bainan nas, bahkan mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. Baik, ini diantara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Dan yang keempat, bahwasanya orang tua juga bila anak muda lupa melaksanakan sesuatu yang seharusnya dia lakukan, maka kita orang tua tak boleh membiarkan atau tak boleh segan-segan untuk mengingatkan, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Salam kepada Amr ibn Utsman ibn Affan. Padahal dia sudah melewati majlis tadi, lalu dia teringat dan balik kembali untuk mengingatkan kepada Amr ibn Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral karimat, para ummahat dan para akhwat yang dirahmati. Kemudian masuk bab yang setelahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul wuddi yutawaras. Babul wuddi yutawaras. Bab kasih sayang itu diwariskan. Ini juga berkaitan dengan berbakti kepada orang tua kita setelah dia meninggal. Atau siapapun dari keluarga kita yang sudah meninggal, lalu kita tetap menjalin hubungan yang karenanya hubungan itu berlaku. Mungkin hubungan itu karena orang tua, hubungan itu karena saudara, abang, kakak, adik dan sebagainya. Nah, qala rahimahullah, haddatsana Bishr ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani Al-Marwazi, seperti pada sanad yang di atas atau yang tadi. Qala akhbarana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Al-Mubarak, Abdullah ibnu Mubarak Al-Marwazi, yang juga sudah tersebut pada sanad sebelumnya. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman, telah memberitahukan kepada kami berita ini Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughirah. Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughirah adalah seorang thiqah dan faqih. An Muhammad ibn Fulan ibn Talha, dari Muhammad ibn Fulan ibn Talha, dan ini tidak diketahui, artinya majhul. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir, tapi tidak disebutkan Al-Jarh wa Ta'dil, tidak diketahui thiqah atau tidaknya. An Abi Bakar ibn Hazm, itu Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, salah seorang ulama fuqaha di masa tabi'in. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang, ada seorang laki-laki min ashabin Nabi, yang termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak diketahui siapa,
sahabat tersebut. Tapi kalau sabit dia sahabat, tidak masalah, tidak masalah terhadap riwayat. Karena sahabat itu semuanya adalah udul. Semua mereka diterima riwayatnya, sekalipun tidak ketahui siapa orangnya. Karena mereka, seperti kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Laisa kullu wahidin minna yasma'ul haditsa minan nabiy sallallahu alaihi wasallam." Tidak semua kami langsung menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walakin laisa fina man yakzib. Cuman di saat kami, di masa kami itu tak ada yang berani berdusta. Jadi tidak ada yang berdusta. Itulah sebabnya para ulama hadis sepakat bahwa sahabat semuanya udul. Sahabat semuanya udul karena tidak pernah berdusta. Dan setelahnya itu, setelah zaman tabi'in, di saat terjadi fitnah, yaitu terjadinya penyimpangan agama yang akibat daripada bid'ah seperti kata Muhammad ibn Sirin, maka mulailah ditanyakan siapa yang menyampaikan hadis kepada kita. Qala Ibnu Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anir rijal. Awalnya mereka tidak pernah menanyakan tentang siapa yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kata Anas, tidak ada yang berdusta. Walamma waqa'atil fitnah, setelah terjadi fitnah, yaitu terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, baru mereka bertanya, sammu lana rijalakum. Qalu sammu lana rijalakum. Setiap riwayat terpaksa diperiksa, siapa yang meriwayatkan kepada kalian berita ini. Wa in kana min ahli sunnah yuqbalu hadithuhu. Kalau ternyata dari ahli sunnah, yaitu yang mengikuti sahabat cara beragamanya, diterima hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ati la yuqbalu hadithuhu. Bila termasuk ahli bid'ah, yang ahli bid'ah, maka tidak diterima hadisnya. Sehingga para ulama setelah itu menjadikan bid'ah sebagai jarh, sebagai kekurangan yang dengan sebabnya hadis sebagian karena bid'ahnya ditolak. Walaupun tidak secara mutlak hadis ahli bid'ah ditolak, ada perinciannya di kalangan ulama al-jarh wa ta'dil. Nah di sini rajulun min ashabin Nabi, seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi, maka semuanya adalah udul. Cuman tadi di sanadnya ada Muhammad ibn Fulan ibn Talhah yang tidak diketahui jarh dan tidak pula ta'dilnya, sehingga tidak bisa riwayat ini disahihkan. Qala kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal wudda yutawarath. Ya, saya cukup mewakilimu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal wudda yutawarath. Sesungguhnya hubungan kasih sayang itu diwariskan. Artinya sebagaimana harta benda diwariskan, demikian juga hubungan kasih sayang itu juga diwariskan. Intinya bahwasanya menjaga hubungan silaturahim, saling mencintai, yaitu dari orang tua ke anaknya, dari orang tua kepada keluarganya, itu sangat dianjurkan. Ada diriwayatkan oleh Al-Marruzi dalam Al-Birri was-Silah, demikian juga dengan Ibnu Abi Asim dalam Al-Ahad wal Mathani, At-Tabarani dalam Al-Mu'jam al-Kabir, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari jalan sanad yang sama, yaitu dari jalan Muhammad bin Fulan bin Talhah, dari Abu Bakar ibn Hazm, dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian hadis ini juga dihukum dhaif oleh ulama hadis. Tetapi maknanya sahih, karena ada hadis dhaif sanadnya tapi maknanya
sahih dari riwayat-riwayat yang sahih yang lain, di mana terdapat anjuran bagi anak untuk senantiasa menyambung hubungan dengan orang tuanya yang sudah meninggal. Wallahu taala alam. Ma'asyiral kalimat yang rahmati Allah SWT. Kemudian waktu taib. Kayaknya hanya sampai di situ, ada waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan kalau ada. Atau sambil menunggu pertanyaan, kita lanjutkan bab setelahnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, bab 23, babun la yusammi ar-rajulu abah. Ya, sambil menunggu pertanyaan, wa la yajlisu qablah wa la yamshi amamah. Bab tidak boleh seorang laki-laki memanggil nama orang tuanya dengan dipanggil nama ayahnya. Wa la yajlisu qablahu, dan tidak termasuk adab yang baik duduk sebelum ayahnya duduk. Wala yamshi amamah, dan tidak pula baik adabnya kalau dia berjalan di depannya. Artinya ini semua ya, menyebut nama orang tua, memanggil nama orang tua, duduk sebelum ayah kita atau mak kita duduk, atau berjalan di hadapannya, termasuk hal-hal yang tidak dibolehkan atau sesuatu yang tidak baik bagi seorang anak di hadapan orang tuanya. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Rabi', telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Rabi', yaitu Sulaiman ibn Daud Az-Zahrani. Qala an Ismail ibn Zakaria, dari Ismail bin Zakaria al-Basri al-Kufi. Qala, Masya Allah, terima kasih, syukran. Nah. Qala haddatsana Hisham ibn Urwah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Hisham ibn Urwah ibn Zubair, juga thiqah, an abihi, dari bapaknya yaitu Urwah ibn Zubair, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, au ghairihi, atau selainnya, anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu absara rajulaini, bahwa Abu Hurairah melihat ada 2 orang laki-laki. Faqala li ahadihima, ma hadza minka, lalu dia bertanya kepada salah satu dari keduanya, ini siapanya kamu? Ma hadza minka, ini siapanya kamu? Faqala abi, ini ayah saya. Faqala la tusammihi bismi, jangan engkau panggil dengan menyebut namanya. Wala tamshi amamah, dan jangan kamu sekali-kali berjalan di depannya. Wala tajlis qablah, dan jangan pula duduk sebelum ayahmu duduk. Ini sahih, atau riwayat ini sahih tapi mauquf dari Abu Hurairah. Ini juga termasuk adab yang diriwayatkan juga oleh Ibnu Wahab dalam Al-Jami', Hannad ibn Sari dalam Az-Zuhud, Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, Ibnu Sunni dalam Amal Al-Yawmi wal Laila, wal Baihaqi dalam Syu'abil Iman dengan sanad yang sahih. Ini ada 3 adab yang disebutkan. 1, jangan memanggil orang tua kita dengan menyebut nama. Alhamdulillah kita di sini tidak ada pun yang berani menyebut manggil nama ayahnya, kecuali sedang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, jangan berjalan di depannya. Subhanallah, jangan berjalan di depannya. Yang ketiga, jangan duduk sebelum dia duduk. Ini kadang yang sering dilalaikan oleh kita, di mana di majelis ada orang tua kita. Tapi ini yang sering kami saksikan dari guru-guru kami di Madinah. Ya sudah profesor doktor, tapi kadang-kadang masih dilocak sama ayahnya. Ya masih dilocak pakai rotan sama ayahnya, Masya Allah. Tapi tidak berubah wajahnya. Padahal depannya mahasiswa-mahasiswanya, calon-calon doktor juga. Allah musta'an. Ya ayahnya kan masih orang Badui itu. Tapi karena dia tahu bagaimana hormat pada orang tuanya, bila orang tuanya masuk, mereka akan langsung berdiri. Dan tidak akan duduk sebelum ayahnya duduk.
dan tidak akan duduk sebelum ayah duduk. Kadang ayah marah sama mereka, mereka tak menjawab sama sekali. Nah, ini luar biasa adab yang diperlihatkan oleh mereka. Dan kita lihat juga di antara teman-teman kami, bila orang tuanya berjalan, dia tak akan pernah berjalan depannya. Ya. Ma'asyal kiram karimat ni rahmati Allah. Ini juga berlaku pada ibu kita. Ya, ibu kita. Bahkan dalam nanti akan ada lagi, bahkan dalam majlis ketika memulai berbicara, jangankan kepada orang tua, dengan teman atau dengan kakak saja atau teman kita, kalau ada yang senior kita akan dahulukan dia daripada kita sendiri. Ini subhanallah, kalau dijaga oleh seseorang dia akan sangat dihormati dan akan sangat dimuliakan karena dia memuliakan orang tuanya. Sampai-sampai di antara mereka subhanallah tidak bisa melihat wajah orang tuanya karena takzim kepadanya. Seperti Ibn Abi Hatim rahimahullah, Abdullah bin Ahmad, mereka katakan, kalau kau minta kepadaku untuk menyebut seperti apa wajah ayahku, saya tidak tahu, katanya. Sebab tak pernah saya puas memandang wajah orang tua saya. Wallahu musta'an. Semoga Allah SWT mudahkan adab-adab ini bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita coba untuk menjawabnya. Yang pertama, ini surat nampaknya. Ini boleh dibaca apa enggak ini? Nah, enggak ada peringatan. Kemarin tak boleh dibaca, terbaca juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak pakai alif. Ini besok enggak boleh pakai alif lagi. Wabarakatuh. Kaf, alifnya dipindahkan ke kafnya. Ustaz, bagaimana menyikapi tetangga saya yang tidak mau menyadari bahawa apa yang beliau sampaikan ke saya adalah ghibah dan namimah, sementara beliau sudah ngaji dan bercadar. Saya sudah menasihati namun beliau tidak terima dan justru saya jadi dimusuhi. Tolong solusi dan nasihatnya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiki wa syakarallahu laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang penyakit kita. Siapapun ya susah lepas dari itu. Maka bila kita ketahui dari diri kita tidak bisa lepas dari ghibah, maka jalan tidak lain adalah jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Sebab banyak bicara pasti akan lahir itu. Dan hampir tidak ada kita kecuali pernah menghibah. Sampai-sampai ada seorang ustaz, ketika kita tegur, Ustaz, tidak usahlah kita ghibah lagi Ustaz. Ya, dia juga ghibahin kita sekarang. Jadi ganti-ganti hapus dosa katanya. Dosa kita diambilnya, dosa mereka kita ambil bulan das. Allah musta'an. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita tahu bahwa kita tidak bisa menahan lisan dari ghibah, karena ghibah itu ummahat para akhwat dirahmati Allah, yaitu kata Nabi SAW, zikruka akhaka bima yakrah, yaitu menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia tak suka itu disebut. Apa contoh yang orang tak suka disebut? Apa misalnya? Pokoknya dia tak suka disebut. Misalnya orangnya sombong, tak suka disebut kan? Orangnya bodoh, apalagi tidak juga suka disebut. Nah, dan sebagainya, kekurangan-kekurangan. Nah, lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa law kana ma zakartu fi akhi? Bagaimana kalau seandainya yang saya sebutkan itu betul-betul ada pada saudaramu? Ya, itu yang ghibah kata Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun kalau engkau mengatakan sesuatu yang tidak ada padanya, faqad bahatta, kamu sudah fitnah. Jadi ada ghibah, ada fitnah. Ya, ada fitnah, ada dusta. Kalau yang ghibah itu memang ada, lalu kita sebut-sebut itu. Nah, bila kita tahu pada diri kita tidak bisa menahan, maka usahakan jangan banyak berkumpul. Ya memang kalau tidak ada hajat, kita kalau bukan karena ada hajat berkumpul, tidak boleh kumpul. Lisan ini mengalir aja. Nah, kalau seandainya berkumpul juga, usahakan bicara tentang yang bermanfaat. Ibu-ibu banyak yang bisa dibicarakan tentang
pendidikan anak, tempat pendidikan suami, bagaimana mendidik suami. Bicarakanlah itu. Tapi jangan bilang keburukan suami pada orang lain itu. Sebagaimana juga tidak boleh terlalu menyanjung suami di depan orang lain, perempuan lain. Ya, sebagaimana juga kami laki-laki juga tidak boleh terlalu menyanjung istri di depan yang lain. Ya, apalagi yang berkaitan dengan fisiknya, dengan karena juga akan menimbulkan hal-hal yang, karena ada yang pernah bertanya ke Ustadz juga, Ustadz, suami saya mau nikah lagi dengan teman akrab saya. Saya bilang bagus. Ya biar semakin akrab. Tidak mau rupanya. Istilahnya boleh semuanya diambil dari saya, tapi kalau itu tidak boleh, suami tidak boleh diambil. Coba bayangkan itu. Ini mungkin wallahu alam, ya karena terlalu dekat, mungkin suaminya sering mendengar cerita tentang temannya itu. Dan mungkin temannya itu sering pula dengar cerita tentang suaminya itu. Akhirnya suami tertarik, istri pun terpikat. Akhirnya sepakat untuk dekat-dekat. Gara-gara apa? Istri yang senantiasa memuji suami mungkin, atau yang sering menceritakan tentang temannya kepada teman perempuannya pada suaminya. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah, sebab itu nasihat saya kepada diri saya sendiri, kepada kita semua, ya, kalau datang ke majelis siapkan bahan yang baik. Kalau misalnya kalau saya datang siapkan bahan untuk ceramah, ya, bicara tentang masalah-masalah ilmu, insya Allah akan menjauhkan kita dari ghibah. Tapi kalau sudah tidak, maka akan secara mengalir akan datang saja ghibah itu, dan dari saat itu kita cepat-cepat saling mengingatkan. Saling mengingat. Yang payahnya kalau kita tidak mau diingatkan, dan itu yang masalah. Ingat bahwasanya ghibah itu menghancurkan amal kita. Akan menghancurkan amal kita, dan ini kezaliman yang nanti akan kita bayar dengan pahala di akhirat. Maukah kita jadi orang muflis, kata Nabi SAW, orang yang merugi? Ketika tanya ke sahabat, ta'lamuna manil muflis? Mereka menjawab, man laysa lahu dinar wala dirham. Tahu enggak kalian siapa yang merugi itu, yang bangkrut itu? Kata mereka, yang tak punya dinar. Bukan, mereka yang datang pada hari kiamat dengan kabair ka'amthalil jibal, sebesar-besar gunung, wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa qad iktaba hadza ila akhiri, tapi dia banyak melakukan itu kepada orang lain, maka diberikan pahalanya kepada yang ini, diberikan ini, hanya tidak ada tinggal pahala, tinggal dosa, maka dilimpahkanlah dosa orang itu kepadanya. Ini yang benar-benar bangkrut. Semoga Allah menjauhkan kita, dan kepada saudariku yang suka melakukan itu, walaupun kadang sudah aja bercadar, walaupun sudah cingkrang, walaupun sudah rajin ke masjid, ini kekurangan yang hampir setiap kita susah selamat daripadanya. Kecuali kita di saat datang yang seperti itu segera istighfar, segera merubah cerita ke yang bermanfaat. Wallahu musta'an. Bagaimana hakikat silaturahim sungguhnya terhadap saudara satu ayah dan satu ibu yang tidak begitu akrab karena jarak tempat ataupun usia lebih dari 15 tahun, bahkan tidak mengenal. Kemudian sebagai contoh, apabila kita sudah punya teman atau kenalan, atau misal saya tukar menukar nomor HP, biasanya kalau tidak ada yang memulai duluan, maka jarang yang akan menjalin komunikasi, termasuk terhadap tante-tante dan keponakan, ataupun tidak akan berkunjung ke saudara keluarga jika kita yang tidak memulainya. Bahkan bila diingat-ingat, jumpa tersebut hanya satu kali setahun saat lebaran. Ma'asyiral karimat dirahmati Allah, zaman kita ini zaman yang dimudahkan Allah SWT. Ini zaman yang dimudahkan. Kalau orang dulu kalau nak menjalin silaturahim harus berjalan dulu sepekan pergi, sepekan pulang. Sekarang dah alhamdulillah tinggal kita mencet, tapi tetap juga tidak terlaksanakan. Dan itu seperti yang tadi kita katakan, kelemahan kita juga semuanya. Kalau disempatkan pasti sempat. Yang kedua, memang sebagian dari saudara kita itu memang harus kita yang memulai, bahkan harus kita yang selalu melanjutkan. Maka kita akan menuai lebih banyak karena kita yang
mencontohkannya, kita yang memulainya. Karena yang siapa yang memulai kebaikan, dia yang dapat lebih banyak daripadanya. Andainya kaum ibu dan akhwat dengan memulai silaturahim dengan mereka, bersambung terus, kita jadi penyebabnya. Dan yang menjadi penyebab dapat pahala seperti orang yang melakukannya tanpa batas. Maka tidak ada masalah kita yang memulai. Ya, cuman kalau dibiarkan tidak dihubungi dalam waktu yang lama, memang syaitan itu suka itu. Akhirnya kita merasa segan, merasa asing, merasa dan sebagainya. Dan itu memang ada. Oleh sebab itu ingat bahwa pahala yang disediakan bagi para penyambung silaturahim itu luar biasa. Sebagaimana dosa dan azab yang disiapkan untuk orang yang memutuskannya juga luar biasa beratnya. Nah, ketika kita mengingat bagaimana besarnya untungan bagi kita menyambungnya dan bagaimana ancaman yang memutuskannya, mudah-mudahan dengan demikian mendorong kita untuk senantiasa berusaha menyambungnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, barangkali demikian kajian kita pada petang ini, dan kami pun mohon diri untuk melanjutkan kajian di tempat lain. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.